Halo semua fans Wibu garis keras. Balik lagi nih dengan Mimin ya di channel 2D Anime. Yang mana kali ini Mimin udah siapin satu anime yang bakalan seru banget buat kita bahas. Well, anime ini namanya Ixion Saga DT. Nah, penasaran dengan alurnya? Langsung aja deh, tapi sebelum itu kita intro dulu, Ceki Brot. Hidup tanpa loli, bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para ompedo. Aduhai, begitulah kata para ompedo. Oh, om suram tanpa loli. Suatu hari, ada seorang laki-laki nolep yang sedang bermain game. Ia bernama Hokazekon. Dia memiliki cita-cita yang sangat mulia nih, yaitu untuk bisa lulus dari keperjakaannya. Di dalam game itu, dia ketemu karakter cewek yang butuh bantuannya. Kon pun tergoda dengan cewek yang satu ini, dan dia bersedia untuk bantuin si doi yang satu ini. Kon juga ternyata ngajak ketemuan secara langsung di dunia nyata. Saat si cewek ini setuju, tiba-tiba tubuh asli si Kon terjatuh ke dalam dunia isekai ini, tanpa harus ketabrak truk ya. Di dunia isekai ini, ternyata ada beberapa prajurit yang sedang menjaga tuan putrinya. Mereka sedang dikejar oleh musuhnya. Pemimpin dari kubu musuh tersebut yaitu berambut biru yang bernama Variation. Dan si prajurit berbadan besar bernama Saing Lain yang akan melawannya. Karena jumlah musuh yang terlalu banyak, mereka pun sampai terpojok nih. Dan saat mereka akan bertarung, Kon yang akan nyemplung ke isekai tadi ternyata malah nibanin si Variation tadi sampai gepeng. Saing Lain pun memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur sambil membawa Kon. Kon mengira bahwa ia sedang bermimpi. Namun ternyata Tuan Putri Cebol yang tadi pun langsung memukulnya dan memberitahu bahwa ini bukanlah mimpi. Oh iya, Tuan Putri Cebol ini bernama Ekarlate. Saing Lain bertugas untuk menjaganya. Ada juga wanita yang menjaga Ekarlate bernama Mariandel. Si Kon tadi tertarik dan merayu dia. Namun ternyata Mariandel adalah seorang pria. Kon juga disuruh memegang alat vitalnya untuk membuktikannya. Wah, ini jeruk makan jeruk ya. Anyway, sementara itu di markas Variation, ternyata dia melaporkan situasi kepada bosnya bernama Erek. Faksi militer ini bernama Incognito, yang mana mereka ini bertujuan untuk mengalahkan kekaisaran Sainpiria dan mencegah perkawinan politik antara Tuan Putri. Erek pun heran sekaligus kepo nih sama seseorang yang bisa mengalahkan Variation. Erek menyuruh bawahannya untuk mengintai Kon dan kawan-kawan. Lalu Kon pun kebingungan bagaimana dia bisa sampai sini dan sepertinya tidak ada jalan keluar juga menuju kehidupan nyatanya. Saat mereka lagi jalan, ternyata Kon tidak memakai sepatu dan hanya memakai kaos kaki. Karena Kon telah menyelamatkan mereka, jadi Kon meminta imbalan berupa sepatu. Kon pun membeli sepatu berbentuk naga yang ada taring-taring dan tanduk naganya. Ketika mereka selesai belanja, ternyata mereka dibuntuti oleh anak buah Erek. Kon mengalahkan dua anak buah itu dan mengambil pedangnya untuk bertarung. Mereka berencana kabur dari kota. Saat sampai di pintu gerbang Saing Lain, ternyata merasa aneh nih karena sama sekali tidak ada penjaganya. Ternyata di sana ada Erek. Saing Lain dan Mariandel pun melawan Erek, namun kekuatan mereka tak seimbang nih dengan Erek hingga akhirnya mereka pun tumbang.
Mau tidak mau, Kon pun harus ngeladenin untuk Baiwan sama Erek nih. Pedang hasil pungutan yang dimiliki oleh Kon pun langsung patah, namun Kon tidak mudah menyerah. Karena Erek mengagumi keberanian Kon, dia akan menggunakan jurus andalannya untuk menghormati tekadnya. Mampus kan Anda, malah diseriusin nih sama si Erek. Tapi ternyata saat Erek memasang kuda-kuda untuk mengeluarkan jurusnya, Kon tanpa pikir panjang langsung menendang alat vital Erek menggunakan sepatu naga yang ada tanduknya. Tanduknya pun mendarat tepat persis di kelemahan para kaum Adam. Wah, buat lo yang cowok-cowok pasti ngilu deh. Nah, pastinya ini akan memberikan damage yang tidak bisa ditolerir nih. Dan dengan melihatnya saja, udah memberikan damage yang ngilu-ngilu gitu cuy. Ini kita yang nonton malah kena mental sendiri ya. Anyway, Erek pun pingsan dan pedangnya diambil Kon. Pedangnya tersebut dikategorikan sebagai Almagear. Karena Kon sudah mengalahkan Erek, Ekarlate mengangkat Kon sebagai kesatrianya. Kon pun sempat menolak nih, namun tetap dipaksa oleh Senglen biar mau. Karena perintah resmi dari Ekarlate nggak boleh dilanggar cuy. Erek yang pingsan ternyata dirawat di rumah sakit. Dokter menyatakan bahwa salah satu buah anu milik Erek harus dihilangkan sepenuhnya nih, karena tendangan maut milik Kon. Wah, tentunya ini adalah berita duka yang sangat mendalam ya, dan tragis juga bagi kaum lelaki. Lantas Erek pun mengamuk dan menyimpan dendam mendalam kepada Kon. Erek berencana untuk mengambil pedangnya kembali dari Kon. Pedang milik Erek ini ternyata sangat amat antik. Bagian bawahnya ada kristal terbaik yang berukuran besar. Saat Kon diajak berbincang dengan Ekarlate, Ekarlate menjelaskan bahwa dunianya ini sedang tidak sepenuhnya seimbang. Apabila keseimbangannya melenceng sedikit, dunianya akan terbelah menjadi dua dan menuju kehancuran. Karena Kon sudah menyelamatkan Ekarlate 2 kali, dia memohon Kon agar bisa menjaga keseimbangan dunianya dan bisa mengandalkan Kon. Hal itu sempat dibantah oleh Kon, karena dia hanya beruntung nih bisa nyelamatin mereka 2 kali. Tiba-tiba, Erek dan pasukannya datang dan menyandra kota. Dia kesini untuk mengincar Kon menggunakan tank. Saat Erek akan menembak Kon, tembakannya selalu meleset dan malah mengarah ke anak buahnya. Nah, hal ini ternyata dikarenakan biji milik Erek yang hilang satu nih. Jadi, akurasinya pun malah ikut-ikutan menurun cuy. Ibarat kata, matanya tinggal satu men, jadi meleset mulu nih. Nah, Senglen pun mempercayakan Kon untuk mengalahkan Erek karena dia juga menganggap Kon ini punya kemampuan hebat. Mau nggak mau, Kon lagi-lagi Baiwan nih sama si Erek. Selain maju duluan untuk membuka celahnya, Erek menjelaskan bahwa senjatanya yang dipegang Kon hanya dapat digunakan oleh prajurit yang terpilih, yaitu Hyperion. Namun ternyata Kon bisa nih melakukannya. Dia bisa nge-trigger alma pedang bercahaya berwarna ungu. Pas dia lari ke tank milik Erek buat nyerang, ternyata dia malah kesandung dan pedangnya jatuh cuy. Kon mau ngambil pedangnya, tapi tiba-tiba malah jadi palu. Erek pun tertawa puas melihat ini, dan dia akan menembak Kon. Ya mau nggak mau, Kon pun harus tetap melawannya, menggunakan pedangnya yang sudah jadi palu. Nggak disangka men, ternyata Kon menarik pelatuk pedangnya yang justru malah ngasih akselerasi buat pedangnya supaya mengayun lebih jauh menghantam tanah. Hantamannya ini sangat kuat men, sampai bisa menghancurkan peluru tembakan tank sekaligus tank milik Erek sendiri. Otomatis Erek harus Baiwan sama Kon menggunakan pedangnya juga nih. Pas dia lari ke arah Kon, ternyata arahnya nggak lurus. Ini juga merupakan efek karena biji satunya ini hanya tinggal satu ya men, sehingga mempengaruhi keseimbangannya Erek. Erek pun harus mencoba cara lain, yaitu menyerang Kon dari udara. Namun ya sama aja, serangannya masih meleset.
Padahal Kon dari tadi diem aja nih. Kon pun langsung memberikan serangan balasan dengan senjata pedangnya yang berubah jadi palu itu. Kon pun lagi-lagi menyerang bagian bijinya milik Eric cuy. Waduh, ini brutal banget ya Kon ya. Anyway, anak buahnya Eric pun langsung menolongnya dan sesuai dengan permintaan Eric, mereka mundur untuk sementara. Eric ingin menyerang mereka sekaligus, namun Saint Lain melarangnya karena para anak buah Eric ini terkenal kuat. Bentar guys. By the way, ternyata ada mbak-mbak misterius yang bawa hewan peliharaan yang kayaknya dia ini lagi mantau Kon nih. Dia nyuruh hewannya buat datengin Kon. Lanjut, lagi-lagi Eric sedang dirawat di rumah sakit lagi nih. Dan ternyata dokter juga bilang nih kalau kedua bijinya telah dihilangkan semuanya. Ya udah tau lah ya maksudnya apa. Nah, dan sebagai kaum Adam, ya alangkah baiknya kita semua mengheningkan cipta dulu ya untuk si Eric yang satu ini. Sementara Kon harus ke ibu kota nih karena siapa tahu dengan dia ke ibu kota, Kon bisa mencari jalan pulang ke dunia aslinya. Di jalan dia bertemu dengan hewan yang bersama mbak-mbak tadi. Hewannya ini menyerupai tupai ya guys. Nah, Mariandel ingin membawanya namun dilarang sama Kon. Kon pun mengusirnya dan pengen hewan itu bebas di hutan aja. Saat Kon tidur di penginapan, dia didatengin sama hewan tadi. Akhirnya, hewan itu dipelihara sama Mariandel. Kon pun sempat protes kalau mereka memelihara hewan ini. Namun, Saint Lain tetap setuju buat melihara. Jadi, Kon cuman bisa pasrah aja cuy. Kon nyoba diam-diam buat nyingkirin hewan itu dengan berbagai cara, tapi selalu gagal. Kon bercerita mengapa dia sangat membenci hewan peliharaan karena saat dia kecil, pulang-pulang hujan nemu dua anak kucing di semak-semak. Akhirnya, anak kucing itu dipungut nih sama si Kon. Kon sebenarnya cuma baper nih karena dua kucing ini gak pernah menyukainya. Padahal sudah diselamatin sama dia. Mereka bertiga bilang itu bukanlah alasan yang masuk akal untuk berbuat tega kepadanya. Akhirnya, Kon pun mau tobat dan mau memelihara hewan yang satu ini. Tapi hewan ini malah ngegigit tangannya Kon. Karena kesel, Kon pun langsung ngajak baiwan sama hewan yang satu ini. Tapi tetap aja men, Kon malah kalah. Well, di sini Eric bertemu dengan tunangannya bernama Emilia. Emilia kepo sama luka Eric di bagian mana. Dia mau bantu nyembuhin dengan cara ngolesin pakai obat. Ternyata ini Eric malah bingung nih harus gimana cuy. Ya masa iya kan dia malah bilang gitu kalau bijinya udah nggak ada. Yah malu yang ada. Takutnya Emilia malah jijik nih dan mau pisahan aja sama Eric karena nggak ada bolaannya cuy. Nah, kerabat Eric pun mendatanginya. Ia bernama Limpus dan Gabriela. Mereka kedua adalah kakak beradik. Gabriela memberikan Eric obat minum yang katanya bisa menyembuhkan segala lukanya. Tapi, Gabriela ternyata berbohong. Obat itu sebenarnya adalah obat kuat. Ternyata si Limpus ini berniat jahat kepada Eric. Dia berencana untuk menikahi Emilia dan Gabriela menikahi Eric demi menunjang keluarga mereka. Saat Eric meminum obat itu, Gabriela berencana untuk meniduri Eric. Namun Limpus berpura-pura mergoki mereka supaya Emilia pun jadi goyah. Eric memilih untuk mengajak duel dengan Limpus demi menjaga harga dirinya. Limpus ini bisa dibilang pecundang ya, karena saat duel dengan Eric, dia malah ngebawa bala bantuan.
グランエクソティコさん、お願いします。お願いします。そんな助っ人ありかよ。エミリアのためにも負けるわけには。エレク様、エレク様、スカラジ禁止。エミリア、私は信じています。待て、お前の相手は私だ。勝利をお前に。Erek pun berhasil mengalahkan mereka. Pas tinggal Limpus seorang diri dan dia mengakui kekalahannya, Limpus menjegal alat vital Erek. Namun ternyata sudah gak mempan men, karena ya tahu sendirilah, Erek sendiri udah gak punya 2 bola yang tadi cuy. Ini antara kasihan tapi hoki juga ya Erek. Nah, di sini ada Marian yang dulunya ternyata adalah pria. Dan dia adalah atlet bela diri terkuat yang dipilih oleh ayahnya untuk menjadi penerus. Saudaranya ada yang tidak terima, yaitu adalah kakak kedua dari Marian. Dia juga difitnah telah membunuh ayahnya sendiri, padahal bukan dia pelakunya. Akhirnya dia memilih untuk minggat dan menyegel kekuatannya karena bisa menciptakan konflik keluarga. Saat dia pingsan di tengah ladang, dia ternyata ditolong oleh seseorang gadis yang bernama Mariandel. Dia sangat mencintai gadis ini, tapi gadis ini punya penyakit. Gadis ini menyuruhnya untuk pergi meninggalkannya saja, supaya dia bisa hidup bahagia. Namun dia tidak mau. Akhirnya setelah si gadis meninggal karena penyakitnya, dia menggunakan namanya sekaligus menjadi si gadis ini, supaya dia bisa mengenang kehidupan gadis ngenes yang satu ini. Tapi ternyata semua ini cuma bercandaan dan cuma ngarang aja cuy. Saing Len dan Ekarlate ternyata sengaja bohongin Kon karena pengen ngerjain dia aja. Alasan Marian transgender karena emang keinginan dari dia sendiri. Well, ada sebuah perkumpulan yang sedang membicarakan kekalahan Erek. Perkumpulan ini bernama Perserikatan Agama Ulga. Mereka tampaknya berpihak kepada Erek. Mereka heran dengan bawahan Ekarlate yang bisa mengalahkan Erek 2 kali dan mereka berpikir seorang Hyperion sedang berada di pihak Ekarlate, yaitu Kon itu sendiri. Mereka juga tidak akan membiarkan Ekarlate untuk mencapai ibu kota. Karena itu, mereka ingin membunuh bawahan Ekarlate dengan mengerahkan monster-monster yang mereka punya, bernama Georg. Secara fisik, dia menyerupai seperti orc raksasa. Saat Kon dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan, ternyata mereka dibuntuti oleh Georg ini nih. Saat mereka sedang beristirahat di penginapan, Ekarlate bertingkah aneh. Saing Len dan Marian langsung menjadi budak yang penurut sama Ekarlate karena kalau keinginannya tidak dituruti, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Keanehan Ekarlate ini ditandai dengan munculnya jambul di rambutnya, sedangkan Georg masih mengintainya. Saat malam hari, Georg pun mencoba membunuh Ekarlate. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Dia malah ketakutan sama Ekarlate yang mengamuk. Apalagi, sekarang jambulnya jadi 3. Si Georg yang harusnya jadi musuh ini malah nyari perlindungan nih sama Kon. Saat Kon mendatangi kamar Ekarlate, dia juga ternyata kena amukannya.
殺者ゲオルギウのエカルラート暗殺計画はひっそりと Di sini Kon dan kawan-kawan lagi ngunjungin pemandian air panas Alma. 浜つくれ温泉宝玉の宿だ Dia malah bertemu dengan Erek nih di sana. Cuman Ereknya masih belum sadar. Untungnya Kon tetap bisa bersembunyi dari Erek. 我が息子に力を与えたまえ Saat Erek meninggalkan pemandian air panas, tiba-tiba tubuh Kon bercahaya. Kalau begini terus, Kon gak bisa hidup normal nih sampai overthinking. Kon ini berpikir kalau tubuhnya menjadi bersinar karena dia mandi air panas. Akhirnya dia pun mencoba untuk mandi lagi, siapa tahu cahayanya bisa hilang. Dan ternyata beneran bisa. Tapi ternyata di sana udah ada Erek. Saat Erek ingin mengajak duel, tiba-tiba tubuh Kon bercahaya kembali. Erek bilang itu adalah cahaya Alma yang dipicu oleh pemandian air panas. Kon bilang kalau mereka gelut di sini akan sangat berbahaya karena masih di pemandian. Jadi mereka pun berpakaian terlebih dahulu. Saat mereka berpakaian, Kon malah menghantam Erek menggunakan sapu. いざ勝負 俺服着たからすぐ始めるわ Akhirnya, Kon dan kawan-kawan pun meninggalkan tempat pemandian air panas itu dan tubuh Kon malah semakin bercahaya. Kon pun dijuluki sebagai si ahli cahaya nih. Dia terpaksa menggunakan pakaian yang amat sangat lengkap supaya bisa menghalangi cahaya dan tidak terlihat mencolok. Ironisnya, pakaian ini juga malah bikin Kon kelihatan sangat mencolok karena nggak biasa. Dia juga kesulitan untuk makan karena kalau dia buka mulut, ntar mulutnya ikutan bercahaya. Para warga justru malah mencurigai Kon karena mengenakan pakaian yang sangat mencurigakan. Akhirnya, para warga yang kepo membuka kain yang membalut Kon. Warga yang melihat tubuh Kon yang bercahaya malah langsung menyembahnya. より現れし神カフドン ミニドンあれらは俺様の3つのそしてこれが聖なる珍獣 Ternyata dia adalah orang yang hokimen karena kebetulan bisa memenuhi keinginan para warga. もう何年も枯れたままなのですポセイドンあれを Saing lain yang khawatir akan ketahuan menyarankan untuk kabur. Namun ternyata Kon masih ingin menikmati dirinya yang disembah menjadi dewa ini. Semakin kesini pengandutnya malah semakin banyak. Akhirnya Kon dan kawan-kawan pun kabur menggunakan balon udara dengan dalih-dalih akan pergi ke langit. さらばだ エネルギー切れかとうとうなくなったんだ Di sini Erek bertemu dengan wanita yang sering mengintai Kon. Wanita ini bernama Alma Flora. Tampaknya mereka sudah saling kenal sejak lama dan sudah lama tidak bertemu. Erek dan Flora menemui hewan dari klan Takumi yang dapat berbicara. Hewan itu membuatkan pedang Alma Gear untuk Flora. Flora memberikan kristal ke pedang itu dan memberikannya untuk Erek. Dia berpesan supaya pedangnya tidak hilang lagi. Di saat yang sama, para anak buah Erek rebutan posisi untuk menjadi tangan kanannya. Mereka mencoba melawan naga dan yang serangannya paling kuat akan menjadi tangan kanannya. Mereka malah kewalahan nih menghadapi naga itu. こういう時にはオルデンハイスピード以降略キャバクラ相性 Sampai akhirnya Erek sendiri datang sambil memakai pedang Alma Gear terbarunya. Tampaknya pedang barunya ini mempunyai kekuatan yang sangat besar dan bisa melenyapkan naga itu dalam sekejap. この剣カリボールの切れ味をな 試させてもらうこの剣のカリ Saat Kon dan teman-temannya di jalan, mereka diserang oleh Erek beserta para anak buahnya.
Kali ini mereka tampak lebih kuat dari sebelumnya. Para anak buah Eric ternyata sudah menggunakan Almagir semua nih. Dan saat Kon dan Eric beradu pedang, mereka sampai menghancurkan tanah dan Kon terjun ke jurang bersama yang lainnya, termasuk Leon, yang merupakan anak buah Eric berambut panjang. Eric pun turun untuk mencari Leon, namun dia tidak menemukannya, dan dia malah ketemu Marian. Akhirnya Marian disandra oleh Eric, dan juga Leon disandra oleh Kon. Karena Kon kerepotan kalau terus-terusan bawa Leon dan dia khawatir dengan Marian, dia akhirnya melepaskan Leon. Eric justru menghargai tindakan Kon yang satu ini, karena tidak melukai Leon, dan dia juga membebaskan Marian untuk balas budi. Kon juga berjanji kepada Eric untuk menemuinya lagi di reruntuhan kastil di atas tebing. Saat Eric dan kawan-kawan mendatangi kastil itu sudah dipenuhi dengan perangkap yang dibuat oleh Kon. Berkali-kali Eric dan anak buahnya terkena perangkapnya. Saat Eric bertemu Kon, dia mencoba menyerangnya dengan melancarkan serangan jarak jauh kepada Kon. Karena dia takut nih apabila mendekati Kon bisa kena perangkapnya lagi. Serangan jarak jauh itu pun tampaknya bisa melenyapkan Kon beserta Ekarlate. Terlihat ada dua anak buah Eric yang sedang melakukan pengintaian terhadap Saing Lain dan Marian. Anak buahnya juga merasa curiga nih kenapa Kon dan juga Ekarlate bisa dikalahkan dengan mudah. Kalau Kon masih hidup, tentunya dia akan menemui Saing Lain dan juga Marian. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda kehidupan dari Kon. Anak buah Eric bernama Gustav yang sedang mengintai Marian di bar akhirnya berbicara langsung dengannya. Marian pun mengakui kekalahannya, dan memang benar dia bilang si Kon dan Ekarlate sudah mati. Marian pulang minta dibayarin minumannya sekaligus mukul Gustave karena sudah membuatnya kesal. Akhirnya, Gustave pun mengakhiri pengintaiannya dan meninggalkan tempat penginapan. Saat Saing Lain dan Marian sedang jalan melewati gurun pasir, mereka bertemu dengan Kon dan juga Ekarlate. Ternyata benar, mereka berdua sebenarnya belum mati. Kon dan kawan-kawan mengunjungi kota dongeng, yang mana Kon di sini bercerita nih tentang dia hanya membodohi Eric di istana itu. Dia menggunakan cermin yang memantulkan dirinya, sehingga serangan Eric hanya karena kena ilusi dari cerminnya saja. Di kota itu, ia bertemu dengan gadis psikopat yang terobsesi dengan cinta. Tampaknya gadis itu naksir nih sama si Kon pada pandangan pertama. Kon yang sedang sakit perut itu pun nyoba nyari dokter di kota itu, tapi malah dipukul oleh si gadis yang satu ini. Gadis ini ternyata gampang ngehalu kalau lihat Kon. Lihat Kon jalan bareng Marian aja, dia langsung cemburu akut. Akhirnya,
Dia nyamperin Kon tapi bawa pedang. Ayunan pedangnya malah nyobek bajunya si Marian dan dia malah kabur lagi. Tulang selangka milik Kon pun sampai patah karena serangan milik si gadis tadi. Gadis itu pun mengejarnya lagi. Dia sampai menangkap Kon dengan cara yang tidak biasa. Seakan-akan Kon merasa dirinya akan mati. Gadis psikopat ini pengen Kon itu peka terhadap dirinya. Tapi Kon masih nggak peka juga. Akhirnya gadis ini malah ngajak duel. Akhirnya Kon pun nyerah dan ngaku kalah. Karena Kon kalah, gadis ini bertingkah seperti nolak cowok yang lagi nembak. Lah, siapa yang nembak? Kon dan kawan-kawan langsung melanjutkan perjalanan ke ibu kota menggunakan jalur perairan. Tapi di sana ternyata saing lain malah diperas untuk membayar biaya ekstra. Ekarlate kepo nih, gimana kalau lewat jalur darat aja? Sekalian dia juga mau jajan di suatu tempat, tapi itu bakalan bikin mereka memutar jauh lagi. Akhirnya mereka pun setuju, walaupun harus delay selama seminggu nih. Saat Kon mau nyari WC di kota karena kebelet, dia malah ketemu sama Gustave. Tapi untungnya Gustave ini dalam keadaan mabok, sehingga dia nggak bisa sadar akan kehadiran Kon. Saat Kon lagi nyari-nyari WC, tiba-tiba dia mergokin hewan peliharaannya yang ternyata bisa bicara dan sedang berkomunikasi. Leon dan Variation juga ada di kota itu. Dan waktu mereka lihat Kon yang sedang cuci muka di air mancur, mereka malah mengira itu cuma hayalan mereka aja karena saking percayanya kalau mereka itu ngelihat Kon yang sudah mati. Kon di sini memaksa hewan peliharaannya untuk bicara, siapa sebenarnya dia dan apa rencananya. Ternyata dia punya semacam kantong ajaib kayak Doraemon yang bisa ngeluar masukin alatnya. Dia ngaku sebagai ayah Kon dan dia sebenarnya mencari Kon untuk mengawasinya. Well, lanjut, di sini ada Kon dan kawan-kawan yang akhirnya sampai di ibu kota kerajaan. Sang raja bertemu dengan pria yang ingin menikahi putrinya alias Ekarlate. Ia bernama Juglaburg. Juglaburg ini bilang nih kalau Ekarlate udah mati. Namun raja tetap nggak percaya dan dia tahu kalau Ekarlate sudah sampai di ibu kota dan sedang OTW ke sini. Saat Ekarlate bertemu ayahnya, sang raja, si raja ini ternyata udah agak pikun dan lupa sama anaknya sendiri. Ekarlate mengunjungi istana untuk mengambil tanda mata pertunangannya. Sedangkan Kon mempertanyakan bagaimana cara dia supaya bisa balik lagi ke dunia asalnya. Kon di sini masih belum mendapatkan jawabannya nih dan harus ke Olvidia terlebih dahulu. Raja menyarankan untuk bertanya ke astrolog di kota itu kalau perihal langit, karena Kon awalnya jatuh dari langit. Kon pun langsung mencari tempat astrolog itu berada. Kon berangkat lewat jalur bawah tanah ibu kota. Dia malah ketemu si tupai peliharaannya. Saat lagi di jalan, mereka bertemu dengan organisasi rahasia anti kerajaan di bawah tanah yang ternyata menginginkan reformasi. Pas mereka lagi nguping, ternyata malah kepergok sama pemimpinnya. Ternyata organisasinya juga nggak cuma satu, ada juga yang lain. Waktu para pemimpin ngejar Kon dan tupai yang tadi, mereka bertemu satu sama lain dan malah akhirnya berantem nih men. Kon dan tupai pun memanfaatkan kesempatan ini untuk lari. Dan saat Kon dan tupai sampai di tempat astrolog, ternyata hasilnya nihil.
Dia lantas mendengar suara wanita dari atas yang menyuruh Kon untuk mendatangi kerajaan Juglaburg. Wanita itu cuma sosok bayangan yang ada di balik tirai. Pas didatengin Kon, dia tidak ada. Namun Kon melihat kota mengapung Olvidia di langit. Agar Kon bisa ke Olvidia, wanita itu menyuruh Kon untuk pergi ke kerajaan Juglaburg terlebih dahulu. Kon pun berangkat ke kerajaan itu. Ada seorang pelayan Juglaburg yang akan mengantar Kon dan kawan-kawannya ke kerajaan Juglaburg. Namun, Kon merasa tidak asing dengan pelayan itu, karena wajahnya hampir sama kayak salah satu pemimpin organisasi rahasia tadi. Kon akan berangkat ke kerajaan Juglaburg menggunakan pesawat udara bersama Juglaburg itu sendiri. Erik dan anak buahnya ternyata mendapat kabar bahwa Kon dan Ekarlate masih hidup. Mereka juga tahu bahwa Kon saat ini sedang berada di ibu kota. Ternyata, Variation menyamar sebagai pramugara di pesawat udara yang ada Kon tersebut. Saat Variation mengintip kamar Kon, dia melihat Kon bertingkah seperti bocah. Dia langsung memasuki kamar Kon karena berbahaya. Kon tampak tidak asing dengan Variation yang sedang menyamar ini. Ketika Variation menyadari bahwa Kon sudah mulai curiga, dia langsung menembak Kon di bagian dada sebelah kiri. Pelayan Juglaburg menyadari ada penyusup di pesawatnya dan melaporkan kepadanya. Mereka tampaknya waspada dengan anggota inkognito. Juglaburg menyadari bahwa penyusup mengincar Ekarlate supaya tidak jadi menikah dengannya. Dia akan melihat gerak-geriknya terlebih dahulu supaya nggak nambah masalah. Variation melanjutkan pengintaiannya. Sekarang giliran sang lain yang diintai dirinya. Sang lain ternyata juga curiga nih sama seperti Kon. Variation langsung menembaknya begitu saja. Begitu juga dengan Marian dan juga si Tupai. Mereka juga jadi korban penembakan karena tingkah yang sama. Ternyata, Kon dan yang lainnya selamat dari tembakan itu. Karena kebetulan mereka menyimpan sesuatu di dada kiri mereka yang melindungi tembakan pistol itu. Variation yang masih di dalam kapal dan ingin mencoba kabur ternyata menyadari bahwa dia belum membunuh mereka semua. Bahkan dia sudah bisa memaklumi ini karena dia sudah paham membunuh mereka itu sangatlah sulit. Saat Variation ingin membunuh Ekarlate, dia bercerita bahwa nyawanya sangat berharga. Karena dengan dirinya menikah dengan Juglaburg, itu bisa meredakan perang selama beberapa waktu, walaupun nggak ada jaminannya. Dia dibunuh juga nggak ada masalah, toh nanti bakal ada yang gantiin dirinya juga. Tapi di sini, sebenarnya kalau dia menikah dengan Juglaburg, dia juga akan menanggung beban yang berat, yang mana ada kalanya dia ingin melarikan diri. Sehingga apabila ia dibunuh, itu nggak masalah. Namun Variation malah jadi nggak ingin membunuhnya. Karena dengan membunuhnya itu akan membuat Ekarlate bahagia. Dia lebih memilih Ekarlate untuk hidup dengan sengsara. Walaupun suatu hari nyawanya tetap akan direnggut oleh Variation. Akhirnya mereka pun sampai di kerajaan Juglaburg. Mereka akan mempersiapkan pernikahan Juglaburg dan Ekarlate dalam 1 bulan. Mereka berdua akan bertemu hanya pada saat upacara pernikahan saja. Setelah 18 ritual pernikahan selesai dilakukan. Dan itu sudah merupakan adat di sana. Saat Kon meminta untuk pergi ke Olvidia, kata protokol di sana manusia biasa tidak bisa pergi ke Olvidia. Si tupai peliharaan mengajak Kon untuk mengunjungi pusat penelitian bernama Ixion. Kon berpikir, siapa tahu dia bisa mendapatkan petunjuk mengenai Olvidia di sana. Saat Kon mengaku bahwa ia adalah seorang Hyperion, dia langsung ditangkap untuk pembuktian. Dia diinterogasi oleh bocah bernama Yodogawa Alan. Alan memiliki wewenang tertinggi di pusat penelitian Ixion alias kepala lab. Dia menjelaskan apa itu Alma. Alma adalah energi mendasar yang ditemukan di sebuah substansi. Tidak sembarangan orang yang bisa menggunakan Alma. Hyperion termasuk yang bisa menggunakannya. Si bocah ini menguji Kon sebagai Hyperion.
untuk mengetahui bagaimana sistem tubuh yang dimiliki oleh Hyperion. 実験 A1 を開始する。これ何これやめて。 Tapi si Kon ini ujung-ujungnya kondisi tubuhnya sama seperti pria pada umumnya. Mereka pun bertukar informasi, yaitu si bocah Alan ini ternyata mendapatkan informasi tentang tubuh Kon. Katanya tidak ada data observasi Olvidia yang tepat, namun Kon melihatnya kemarin. Jadi bisa dibilang Kon ini beruntung. Orang-orang Juglaburg percaya bahwa Olvidia adalah kota bagi para dewa. Si Alan melakukan banyak eksperimen sama Kon yang menyiksanya. 目的はアルマ臓器の発見。待て、助けて。 Akhirnya, Kon pun memilih kabur sama si Tupai. Saat Variation balik ke markas, teman-temannya malah menyiksa dirinya sendiri karena mendapat teguran dari markas pusat. Karenanya, mereka menebus kesalahan mereka sendiri dengan cara itu. Erek pun akhirnya berencana untuk membuntuti Kon kembali dan memasuki wilayah Juglaburg. Ritual pernikahan Ekarlate pun akan dimulai. Dari 18 ritual pernikahan, kepala protokol bilang ada ritual Olvidia, tapi ritual itu ada di urutan ke-18. Kon pun langsung ke-trigger dengan kata Olvidia. Tapi karena ritual masih mulai tahap pertama, kepala protokol masih harus merahasiakannya. Mau tidak mau, Kon pun harus menjalani semua ritual terlebih dahulu sampai ritual ke-18. Ritual pun dimulai. Kon menjadi babu setia dalam ritual ini. Kon selalu ditugaskan untuk ritual yang sulit-sulit semua. Kon disuruh bikin yang macem-macem, tapi malah ujung-ujungnya dihancurin semua karena dalih ritual pernikahan. 月に加わる。ご苦労だったな。死に入って捨てた。立てておいて、一体いつまでやってりゃいいんだよ。 Saat Kon sibuk melakukan ritual bersama Marian, Erek dan para anak buahnya mengintai mereka dari kejauhan. Kali ini, Erek akan berhati-hati dalam mengintai Kon karena dia mengakui Kon ini cukup cerdik. Mereka berencana menyabotase salah satu ritual Kon tanpa meninggalkan barang bukti. Saat Kon menjalani ritual berselancar di sungai menggunakan kayu, anak buah Erek berencana untuk telanjang supaya bisa mencelakakan Kon sekaligus tidak meninggalkan barang bukti. Tapi ternyata, Kon gak merhatiin mereka. Mereka pun mencoba berbagai macam cara, namun tetap aja gagal. Karena si Erek ini udah gemes banget dan gak tahan nih, dia langsung nyamperin si Kon. Bukan untuk ngajak duel, tapi buat ngerapihin kerjaannya Kon yang lagi ngegambar pakai pasir buat ritual. Si Erek ini ternyata perfeksionis, jadi ya malah jadi rada-rada begitu guys. Dan bodohnya, mereka berdua malah salaman seolah udah berdamai. Wah, udah gak ngerti lagi deh sama mereka berdua ini. Saat Kon ingin menjalani ritual kelima, yaitu domino jatuh, Erek berencana membeli semua domino yang ada di luar kota, biar Kon kehabisan domino. Namun ternyata Erek dan para anak buah malah bokeh. Apalagi harga-harga domino di kota itu lagi naik gara-gara pernikahan Ekarlate. Jadi ya sama aja guys. Tiba-tiba, ada kakek-kakek pedagang pasar gelap yang jualan domino. Anak buah Erek nyoba nego tipis biar bisa dapat dominonya. Tapi kakeknya kayak ogah-ogahan gitu nih. Well, datanglah si Kon sama Marian yang juga nyari domino. Dan ternyata mereka pengen beli domino dari si kakek tua itu juga. Akhirnya, Marian sama Erek pun rebutan kakek itu. Si Kon malah menjadikan ajang tarik tambang antara Erek dan Marian buat rebutin si kakek. Ritual pernikahan sudah mencapai tahap ke-14. Sebentar lagi sampai tahap ke-18 di mana ritual Olvidia dilaksanakan. Namun tiba-tiba Ekarlate kumat lagi, yaitu nongol jambul di rambutnya yang pertanda semua keinginannya harus dikabulkan atau bencana pun akan datang.
Permintaannya ternyata aneh-aneh juga nih dan sangat merepotkan. Mereka mampir di tempat karaoke dan di sana Ekarlate menyuruh Kon dan kawan-kawan untuk bernyanyi. Dan kalau nggak nyanyi, mereka bakal mati. Saat giliran Ekarlate menyanyi, mereka semua tampak kesiksa men. Karena nyanyian Ekarlate ini ngerusak telinga dan jiwa raga ya. Kena mental semua ini ngedengerin. Nah, untungnya pas keluar dari tempat karaoke itu jambulnya bisa turun lagi. Nah, tiba nih saatnya ritual terakhir, yaitu Olvidia. みんな見物人かよ。すごい人気だな。そこまで。やりとりが結婚を象徴していると。 Ekarlate dan Juglaburg akhirnya dipertemukan karena sudah memasuki ritual tahap akhir. Namun sayangnya ritual Olvidia ini hanya sebatas nama aja. Tidak ada petunjuk maupun sesuatu yang mengarah ke kota Olvidia. Ekarlate akan menjalani malam pertama bersama Juglaburg. Well, kesan pertama yang ditampilkan Juglaburg ini agak nggak jelas ya sebenarnya. Karena dari tadi dia mainin boneka tangan terus-terusan. Ekarlate juga disuruh cosplay pakai kostum binatang. Wah, ini Kon malah overthinking nih kalau Ekarlate menikahi orang yang salah. Waktu Juglaburg mau sama... ya lu tahu sendiri lah ya. Mau yang enak-enak nih sama si Ekarlate. Ekarlate ternyata malah kumat dan 3 jambulnya sampai naik. Dan langsung ngehajar si Juglaburg sampai kamar mereka tuh jebol men. Well, nggak lama Kon pun langsung datengin kamarnya. Namun, waktu Sang Lain dan Marian juga menyusul, mereka mengira Kon yang menghajar Juglaburg. Para penjaga Juglaburg pun langsung menyusul dan mengira Kon yang telah membunuh tuannya itu. Saat Kon dan teman-temannya dikejar oleh penjaga Juglaburg, mereka bertemu Erek yang sedang murung di hutan. Kon mengandalkan Erek untuk mengatasi situasi ini. Erek pun langsung bingung. Tapi Erek bertemu para penjaga Juglaburg dan malah melawannya. Dia pun dibantu oleh para anak buahnya. Padahal kan ini ulah si Kon ya. Tapi di sini Erek akhirnya juga dituduh nih ikut serta dalam pembunuhan Juglaburg karena dianggap melindungi si Kon dan kawan-kawan yang sedang kabur. Alasan Ekarlate menghajar si Juglaburg ini bukan karena tingkah lakunya yang aneh, 殴り倒したくなるわけもわかる。いやそれも別に melainkan karena bulu hidungnya yang nonjol keluar. Reminder buat kita juga ya guys, kalau harus banget nih nyukur bulu hidung. Ya masa iya kan tiba-tiba lu ditonjok orang gara-gara bulu hidung lu kelihatan? Nah, nggak mau kan? Ya udah. Tapi ternyata bulu hidung yang ada di hidung Juglaburg ini karena ulah mata-mata tadi guys. Jadi ini adalah rencana dari Perserikatan Agama Ulga. Mereka punya pasukan yang bernama pasukan Ulbrion yang punya rencana untuk gagalin pernikahan Juglaburg dan juga Ekarlate. Pasukan Ulbrion pun merupakan Hyperion buatan. Salah satu Ulbrion yang gesit seperti ninja memasangkan bulu hidung palsu pada hidung Juglaburg sampai dia gak bisa menyadarinya. Tindakan ini berhasil memecahkan rumah tangga mereka. Wilayah Juglaburg pun tidak lagi beraliansi dengan kerajaan dan mereka juga menyatakan perang. Variation bertemu dengan pasukan Ulbrion dan dia dikeroyok. Namun tiba-tiba dia menghilang seperti diculik secara paksa. Begitu juga dengan Erek dan para anak buahnya, serta juga Kon dan teman-temannya. Seperti diculik sesuatu men, cepet banget. Kon pun sempat kembali ke kamarnya yang asli nih. Namun itu hanya beberapa detik saja. Ya udah deh, dia balik lagi nih ke Isekai.
Wah, ini ngenes amat ya dia ya. Tapi ya udah deh. Nah, di sini Kon bertemu dengan cewek yang selalu mantau Kon dari jauh yang muncul di awal-awal video tadi, guys. Kalau Erek sih manggil dia Alma Flora. Kon juga teringat sama cewek di game yang minta bantuannya sebelum dia jatuh ke isekai ini. Dia meminta Kon untuk menyelamatkan isekai ini. Dan ternyata ada seorang pria yang sedang mencoba untuk membawa kehancuran pada dunia ini dengan mengadakan perang. Cewek ini juga menjelaskan bagaimana cara dia menarik Kon ke isekai ini, yaitu dengan menggunakan teknik zaman kuno. Dia juga merahasiakan identitas aslinya. Untuk mengalahkan pria yang dimaksud si cewek ini, mungkin Kon akan mengorbankan nyawanya. Cewek ini sebenarnya nggak maksa juga sih. Dia ini bisa aja langsung memulangkan Kon ke dunia aslinya. Namun kayaknya Kon malah pengen nyelamatin cewek ini karena kasihan, dan juga mungkin dengan nyelamatin cewek ini dia bisa ngelepas status perjakanya. Ya, ini mah ngarep banget ya si Kon ya. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa. Anyway, si Tupai juga ternyata udah kenal nih sama cewek ini. Dia selama ini ngikut Kon dan kawan-kawannya itu karena disuruh sama doi, sekaligus mengawasi perkembangan si Kon. Rekan-rekan Kon dan juga Erek beserta anak buahnya juga dilempar ke tempat ini. Dan di sini Erek bercerita bahwa dia bisa mempunyai kekuatan Hyperion itu karena si cewek ini. Di sana, Erek bertemu dengan Kon. Mereka mau gelut tapi langsung dilerai oleh Tupai. Si cewek misterius ini akan menjelaskan soal Ixion. Jadi, dulu ini ada suatu peradaban yang serba canggih dan ada perlombaan yang dinamakan Ixion. Mereka dapat dengan bebas menguasai energi Alma di sana. Namun, malah terjadi perang saudara. Nah, ada seseorang nih yang pengen menciptakan teknologi dari peradaban itu kembali untuk membuat perang tanpa mengotori tangannya sendiri. Supaya tangannya nggak kotor, dia berencana perang antara fraksi pro dan anti kerajaan. Nah, tujuan pernikahan Ekarlate adalah mencegah ini. Variation menjelaskan kebenaran tentang bulu hidung Juglabuk, bahwa itu adalah settingan dari rencana perserikatan agama Ulga. Ternyata nih, yang maksud cewek misterius tentang seseorang yang menciptakan perang ini adalah Uskup Agung dari Perserikatan Agama Ulga. Dialah dalangnya. Erek sebagai pimpinan inkognito yang menjalin kerjasama dengan perserikatan itu merasa terhianati. Inilah alasan si cewek tadi memanggil Kon dan Erek yang merupakan Hyperion untuk menaklukkan Uskup Agung. Dia merupakan orang yang lebih kuat dari yang si cewek bayangkan. Kerennya, si cewek ini telah menjadikan Sang Lain, Marian, dan yang lainnya termasuk para anak buah Erek menjadi seorang Hyperion sejak mereka dikirim ke sini. Dengan begini, semuanya bisa pakai energi Alma. Supaya Hyperion bisa mengeluarkan kekuatan sejatinya, dibutuhkan Alma Gear. Untungnya, cewek ini ternyata sudah menyediakan Alma Gear yang merupakan sisa-sisa perang saudara sebelumnya. Senjata-senjata ini diletakkan dalam mesin gacha. Wah, ini mau dapetin Alma Gear aja masuk ke dengan gacha ya, kayak game sebelah ntar. Ya. Anyway, mereka berusaha untuk membuka mesin itu karena nggak tahu cara kerjanya. Ternyata mesin ini kudu dimasukin koin nih biar mau jalan. Ya emang kayak gitu gak sih mesin gacha cuy? Lu gak top up ya lu gak ngegacha. Yailah. Setelah mereka semuanya memiliki Alma Gear, si cewek ini langsung balikin mereka ke tempat semula. Kon juga bertanya-tanya nih bagaimana cara dia ke Olvidia. Ternyata tempat itu sudah disegel. Jadi percuma aja nih kalau Kon pergi ke sana. Lah, terus dari tadi dia di kerajaan Juglabuk sampai ritual-ritual tadi, itu berarti sia-sia dong. Wah, ini asli sih. Literally Kon ini lagi dikerjain nih di isekai. Wah, gila. Nah, Kon pun di sini batuk-batuk kayak mbah-mbah. Ya, nggak sekedar batuk men, tapi batuk darah. Dia melihat langit ada bintang pertanda kematian. Hanya mereka yang akan mati yang bisa melihat bintang itu. Tapi, wah, ini akal-akalannya dia aja nih. Dia ngebohong cuy. Bercak merah yang ada di tangannya ini ternyata karena Kon sedang makan buah. Ya memang cocok ya guys kalau si Kon ini kita kasih buah mengkudu aja. Udah paling bener dah tuh.
Nah, pasukan Juglabruk pun di sini telah mendeklarasikan perang melawan kerajaan Ekarlate. Kon dan teman-temannya mendatangi medan perang untuk melawan pasukan musuh. Nah, di sini mereka malah ketemu sama kakaknya Marian. Dan akhirnya mereka pun kabur karena kalah jumlah. Kakaknya Marian ternyata bekerja sebagai tentara bayaran untuk Juglabruk. Pas mereka mau balik ke medan perang untuk bicara, mereka malah ketemu kakaknya si Ekarlate yang berencana mengambil alih wilayah Juglabruk. Lah, gantian sekarang ya. Nah, mereka pun mundur lagi karena Ekarlate tak mungkin menang melawan kakaknya. Ya udah, akhirnya mereka berencana untuk menyerang langsung Uskup Agung. Waktu mau ngelawan pasukan musuh, gantian dong. Ternyata sekarang mereka malah ketemu sama kakaknya Saing Lane. Wah, loopingnya terus dah. Bentar lagi ketemu kakaknya siapa lagi nih? Kakaknya Sikon. Wah, nggak tahu dah ya, udah deh. Nah, di sini mereka mundur lagi nih. Tapi mereka harus bergerak. Kalau nggak, mereka bakalan kalah. Uskup Agung menyadari bahwa Kon akan menghalangi rencana kotornya. Sehingga ia akan mengirimkan Ulbrion ke sana untuk mencegah mereka. Waktu Kon dan teman-temannya akan berperang, Kon malah ketiban sial sampai mau meninggal. Akhirnya pingsan sendiri. Sedangkan Erek ingin berbicara kepada Uskup Agung. Dia melaporkan bahwa Ekarlate sudah mulai bergerak untuk menghentikan perang. Tapi Taulepton ini ingin mengatasi masalahnya sendiri, yang seharusnya pasukan inkognito yang melakukannya. Dia menyuruh pasukan inkognito untuk menunggu perintah selanjutnya. Taulepton tidak ingin Erek ikut campur dalam rencananya ini. Tiba-tiba, Variation diserang oleh Ulbrion dan dia mendatangi Erek dengan kondisi luka-luka yang agak parah. Variation sempat meninggal nih, namun ternyata dia langsung di revive sama Gustave. Yang entah dari mana ya, dia bisa dapat skill revive itu. Kemudian si KT, anak buah Erek, mengungkapkan identitas aslinya bahwa sebenarnya dia itu adalah cewek. Erek pun kaget, karena selama ini dia itu ngira kalau dia adalah cowok karena apa-apa bareng dan selalu diperlakukan sebagai teman cowok. Dia pun langsung teriak Emilia. Kemudian saat Kon pingsan karena tiba-tiba sial tadi, dia pun ditolong oleh si Alma Flora. Alma Flora menjelaskan juga nih kalau si Kon ini sedang kena kutukan kesialan. Marian dan yang lainnya menyiapkan semacam ritual biar Kon tidak ketiban sial lagi. Ritual ini malah jadi kayak ngerebus si Kon dalam kuali yang besar. Dia harus mengembalikan kuali itu sendiri tanpa bantuan Saing Lane dan lain-lain. Namun sudah nggak ada waktu lagi nih untuk menjalankan ritual karena mereka mau berperang. Akhirnya, Alma Flora pun jebolin kualinya dan seolah-olah Kon sudah berhasil terbebas dari kesialannya. Padahal mah ya belum. Nah lanjut, pasukan kerajaan Ekarlate dan kerajaan Juglabruk pun telah tiba nih di medan perang. Kon dan kawan-kawannya juga meluncur ke sana untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan menghentikan perang ini. Namun di saat mereka lagi OTW, Kon malah kecapean di tengah jalan. Ya wajar sih karena dia ini nolep dan jarang berolahraga ya. Dan saat Kon sedang kecapean, mereka pun dicegat oleh pasukan Ulbrion. Pasukan itu tampaknya nggak memiliki pikiran dan bertingkah seperti zombie. Pasukan itu dipimpin oleh om-om berseragam putih. Saat pasukan itu diperintahkan oleh om-om ini, mereka menjadi normal seperti manusia yang akan menyerang Kon. Para Ulbrion ini ternyata cukup kuat. Untungnya, Kon dan kawan-kawan bisa mengalahkan mereka. Tapi ternyata om-om ini pinter juga. Dia menyerang Kon tujuannya bukan untuk mengalahkan dia, tapi untuk menghambat dia supaya kehabisan waktu untuk menuju medan perang. Om-om ini juga ternyata punya bala bantuan biar Kon nggak bisa nerobos. Nggak disangka, ternyata Erek dan para anak buahnya pun datang membantu Kon. Erek sekarang sudah membebas tugaskan dirinya dari Perserikatan Agama Ulga demi kebenaran dan keadilan.
Eric pun bisa menaklukkan mereka semua termasuk si Om-Om pemimpin pasukan Ulbrion ini. Eric dan Kon pun setuju untuk berdamai sementara karena saat ini mereka memiliki musuh yang sama. Kemudian pasukan kerajaan Juglabruk dan Sainpiria akan mulai menyerang satu sama lain. Tepat sebelum mereka mulai penyerangan, terdengar suara Kon yang menggunakan pengeras suara mencoba untuk menghentikan peperangan. Lah ternyata pedangnya itu bisa dijadiin palu, tapi bisa juga jadi toa ya. Wah, ini multifungsi nih. Anyway, Juglabruk ternyata nggak terima dengan ini dan langsung menyerang Kon. Tapi, Kon bisa menunjukkan keagungannya. Dia bekerja sama dengan Alma Flora untuk membawa kota apung Olvidia ke medan perang. Alma Flora mengendalikan kota itu menggunakan remote control. Pasukan pun di sini ketar-ketir kena mental. Karena bila melawan utusan Olvidia, maka sama aja dengan melawan dewa. Akhirnya, pasukan kedua kubu pun memilih untuk kabur. Eric di sini berencana untuk menangkap Juglabruk dan Kaisar untuk menandatangani surat perdamaian. Di saat peperangan menjadi tak beraturan karena para pasukan yang kabur, Uskup Agung mengeluarkan kartu asnya, yaitu Titan berbulu yang berukuran sangat besar. Uskup Agung berencana untuk menguasai dunia menggunakan Titan ini. Titan ini pun langsung memukul kota Olvidia yang dibawa oleh Kon. Ternyata, kota itu hanyalah rekayasa alias ilusi semata men yang dibuat pakai balon. Well, di sini Titan ini bernama Forezo. Kon sepertinya kesulitan untuk melawan Titan ini. Dia meminta bantuan dari Alma Flora, namun dia tidak bisa. Kon, Eric, dan kawan-kawan tentu nggak bisa diem aja nih dalam menghadapi situasi ini. Mereka berencana untuk menyerang jari kelingking kakinya mengingat ukuran Forezo yang terlalu besar. Serangan mereka semua yang sudah disatukan pun sama sekali nggak berefek ternyata. Kon pun mencoba berbicara dengan Forezo menggunakan toa dari pedangnya. Ternyata Forezo bisa mendengarkan Kon dan dia sebenarnya bisa bicara. Kon pun meledek si Forezo, tapi Forezo malah merasa bersalah dan minta maaf. Dia pun akhirnya tunduk sama si Kon dan mau menuruti semua perkataannya. Alma Flora pun mengakui Kon bisa menciptakan perdamaian di dunia ini tanpa menggunakan kekuatan Hyperion. Namun, menggunakan silat lidah yang mainstream nih di kalangan anak muda. Ini ibarat kata kayak bacot nujutsunya Naruto mungkin ya. Sepertinya Kon cocok nih kalau jadi admin Lambe Turah juga tuh. Anyway, Kon juga di sini menyuruh Forezo untuk mengangkut Juglabruk dan juga Raja Sainpiria. Mereka pun menandatangani perjanjian perdamaian antara dua kubu. Eric mendatangi markas Uskup Agung. Uskup Agung ini bernama Taulepton. Karena dia sudah tidak memiliki kekuatan, Eric bisa menangkap Taulepton untuk diadili.
Akhirnya, Raja Sainpiria pun turun tahta karena masalah kesehatan. Raja Juglabruk juga digantikan dengan keponakannya karena perilakunya yang menyimpang. Pasukan Ulbrion dihukum dan dipaksa untuk kerja rodi. Sementara Kon menyuruh Forezo untuk pergi ke pulau tak berpenghuni. Karena urusan utama sudah selesai, Erek pun ingin menyelesaikan urusannya dengan Kon karena dendam masa lalu untuk mengajak duel. Saat mereka berduel, Marian menghentikan Erek karena dia sempat nyeplos, "Ini demi anakku." Marian bingung tuh apa yang dimaksud dengan anak. Ternyata maksudnya si Erek ini adalah biji pusaka milik Erek yang dua-duanya sudah hilang. Wah, ini sedih sih kalau diungkit-ungkit lagi ya. Nah, di sini Kon beserta para anak buah Erek juga baru mengetahui setelah sekian lama. Marian ternyata adalah transgender yang masih memiliki biji pusaka sehingga ia berencana mendonorkannya untuk Erek supaya Marian bisa menjadi wanita sepenuhnya. Wah, ini plot twist ya guys ya. Dengan teknologi Ixion, ternyata Alma Flora bisa membantunya. Waduh, ini anime gokil banget ya. Bisa mindahin biji, bos. どっちつかずでいるのはもうやめようって。Nah, Erek pun ternyata berhutang budi nih sama Marian. Karena isekai ini sudah damai karena perjuangan Sikon, Alma Flora menepati janjinya untuk memulangkan dirinya ke dunia asli Sikon ini. 僕と握手。いい女になれよ。バツイチ、姫を頼んだぞ。あ任せて。この世界を頼んだぞ。ああ。Kon pun bisa pulang ke dunia aslinya dengan tenang. Dan disinilah ending dari anime Ixion Saga DT ini guys. Waduh, ini bahagia ya. Si Kon bisa pulang ke rumahnya dan si Erek bisa dapat apa tadi? Dua biji barunya ya. Dan si Marian tadi bisa sepenuhnya jadi wanita tuh. Wah, keren. Well, that's it. Satu anime dari Ixion Saga DT. Wah, gimana? Keren kan? Gokil kan? Seru kan? Anime isekai yang fresh kan? Waduh, udah deh. Mimin rekomendasiin banget buat kamu tonton nih. Tapi ya karena Mimin udah ngejelasin alur animenya dari video awal tadi sampai saat ini, wah Mimin harus pamit dulu ya. Dan jangan lupa untuk subscribe juga channel 2D Anime biar Mimin juga makin semangat nih bikin video-video alur anime yang lainnya juga. Dan jangan lupa kalau kamu suka sama video ini, tombol like-nya dipencet ya, dan komen di bawah ini anime apa yang kamu tungguin selanjutnya yang bakalan Mimin bahas. Well, kalau gitu Mimin pamit. Thank you and bye-bye.